Bioma terkering terdapat di gurun pasir yang terbentuk karena mendapatkan intensitas penyinaran matahari paling tinggi dibandingkan wilayah lain di bumi. Sebab posisi wilayah gurun di bumi selalu berada pada kawasan lintang rendah. Pernyataannya salah. Kenapa salah? Bioma terkering adalah gurun, bentang lahan tandus yang terbentuk karena letaknya yang berada di dalam benua atau daratan yang sangat luas dan jauh dari jangkauan air. Nah, poinnya di sini ya. Jadi, sebab terbentuknya gurun itu bukan karena dia mendapat intensitas matahari yang tinggi, tapi karena dia berada di dalam benua, berada di dalam daratan yang sangat luas, sehingga jauh dari jangkauan air. Kemudian, alasannya juga salah. Posisi wilayah gurun di bumi selalu berada pada kawasan lintang rendah. Kawasan lintang rendah adalah daerah sekitar lintang 0 derajat atau khatulistiwa. Kawasan ini memiliki iklim tropis dengan karakter curah hujan yang tinggi sehingga hampir tidak ditemukan gurun. Justru bioma yang dominan di kawasan lintang rendah adalah hutan hujan tropis yang notabene merupakan bioma paling basah. Nah, ini adalah wilayah sebaran gurun di bumi. Nah, terlihat bahwa justru jarang ada gurun di sekitar ekuator, gitu ya. Kebanyakan gurun itu jauh dari ekuator, karena ekuator itu iklim tropis, curah hujannya justru tinggi. Jadi jawabannya E, karena dua pernyataan ini salah. Persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Sebab kondisi geografis Indonesia yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi iklim dan cuaca. Kita lihat di sini pernyataannya benar. Persebaran flora di Indonesia sangat bervariasi karena adanya perbedaan kondisi geografis. Persebaran flora dipengaruhi oleh faktor topografi atau fisiografi, kemudian klimatik, alias iklim dan faktor-faktor iklim. Terus ada edafik yang artinya keadaan tanah, baik itu dari jenis tanah, kesuburan tanah, dan sifat-sifat tanah lainnya. Dan yang terakhir aktivitas manusia dan hewan, alias biosfer. Kondisi geografis dapat mewakili faktor topografi atau fisiografi, klimatik, dan edafik. Kemudian alasannya juga benar. Di antara faktor yang menentukan variasi flora di Indonesia adalah kondisi geografis yang berupa kondisi iklim dan cuaca, fisiografi atau topografi, dan juga keadaan tanah atau edafik. Nah, tapi di sini jawabannya B. Ini tidak berhubungan sebab akibat ya. Dua kalimat benar tapi tidak berhubungan sebab akibat. Menurut Jung Hoon, persebaran tumbuhan tropis di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ketinggian tempat. Sebab perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan terjadinya perbedaan suhu dan kelembapan udara. Pernyataannya benar. Jung Hoon membuat klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang cocok hidup di tempat tersebut. Nah, di sini terlihat beda ketinggian, beda jenis tanaman yang cocok hidup di situ. Kemudian alasannya juga benar ya, perbedaan ketinggian tempat mengakibatkan terjadi perbedaan suhu dan kelembapan udara. Semakin tinggi tempat, suhunya semakin rendah, jadi perbedaan ketinggian berpengaruh terhadap perbedaan suhu dan kelembapan udara. Nah, di sini jawabannya A, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Dan memang untuk materi ini sedikit banyak kita harus menghafal sedikit ya. Klasifikasi iklim Jung Hoon itu ada 4 tipe. Nah, yaitu yang pertama zona iklim panas yang ketinggiannya 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ini tentu aja dataran rendah, cocoknya untuk tebu, padi, karet, kelapa. Nah, apalagi kelapa ya, identik dengan pantai. Pantai itu kan dataran rendah. Kemudian ketinggian berikutnya ini namanya zona sedang atau daerah sedang.
di ketinggian 600 sampai 1500. Nah, ini cocok untuk padi. Di beberapa tempat cocok untuk padi juga ya, walaupun padi itu paling bagus tadi di dataran rendah. Nah, yang benar-benar khas zona ini adalah ada tembakau, kemudian kopi, coklat. Nah, teh juga sebetulnya bisa di sini. Kemudian di atasnya lagi zona sejuk atau daerah sejuk di ketinggian 1500 sampai 2500. Dia cocok untuk hutan tanaman industri, maksudnya hutan yang buatan begitu ya, hutan yang homogen tanamannya. Kemudian sayur-sayuran, kopi, teh, kina di sini juga cocok. Nah, dan yang paling tinggi yaitu di ketinggian lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini zona dingin atau daerah dingin, tidak ada tanaman budidaya. Jadi nggak ada lagi namanya orang bercocok tanam di ketinggian segitu karena udah terlalu dingin dan terlalu tinggi. Nah, perlu diingat bahwa tumbuhan itu cenderung suka tempat yang hangat dan juga banyak dapat curah hujan, begitu ya. Nah, kalau tempatnya terlalu dingin, ini justru tumbuhannya sedikit. Garis Wallacea atau Wales yang melalui Selat Makassar dan Selat Lombok membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna australis. Sebab migrasi fauna yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wales tidak dapat melampaui pembatas alam yang berupa palung laut. Pernyataannya salah. Garis Wales membatasi wilayah persebaran fauna asiatis dengan peralihan. Nah, jadi ingat bahwa Indonesia punya 3 wilayah sebaran fauna, yaitu Indonesia Barat disebut juga asiatis, kemudian Indonesia Tengah disebut juga peralihan, kemudian yang wilayah timur ini disebut juga australis. Dan berarti ada 2 garis pembatas. Nah, antara barat dengan tengah, garis pembatasnya namanya garis Wales. Antara tengah dengan timur, garis pembatasnya namanya garis Weber. Kemudian alasannya di sini benar, ya. Migrasi fauna yang berada pada 2 sisi yang berbeda dari garis Wales tidak dapat melampaui pembatas alam yang berupa palung laut. Nah, jadi di sini di garis Wales nih, wilayah persebaran fauna asiatis dan peralihan yang dibatasi oleh garis Wales memiliki pembatas alam berupa laut dan juga palung laut. Nah, jadi perlu diingat bahwa di sebelah utaranya Sulawesi itu ada palung yang dalam, gitu ya, dan itu juga bisa dikatakan sebagai pembatas alami antara 2 zona ini, yaitu tadi asiatis dan juga peralihan. Nah, maka jawabannya di sini adalah yang D, karena tadi pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Ragam spesies flora dan fauna di kawasan ekuator lebih banyak dibandingkan kawasan lain di bumi. Sebab daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Di sini pernyataannya benar. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas di kawasan ekuator adalah yang paling kaya dibandingkan kawasan lain di bumi. Nah, ini ada peta persebaran biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Ya. Hal ini terjadi karena kawasan ekuator memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun, sehingga nyaman sebagai tempat tinggal bagi banyak spesies flora dan fauna. Nah, di sini alasannya juga benar. Daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Daerah tropika mempunyai kondisi lingkungan yang relatif paling sesuai untuk mendukung kehidupan makhluk pada umumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Nah, di sini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat.
Peristiwa harimau memasuki permukiman penduduk terjadi karena peningkatan kepadatan populasinya. Sebab semakin tinggi populasi harimau, maka semakin rendah tingkat ketersediaan bahan makanan di habitatnya. Pernyataannya salah. Harimau memasuki permukiman penduduk karena rusaknya hutan yang menjadi habitat mereka. Ditambah lagi maraknya perburuan hewan yang menjadi mangsa seperti rusa, yang ini menyebabkan harimau menjadi kekurangan makanan. Sehingga harimau masuk permukiman penduduk dan memakan hewan ternak milik warga. Kemudian di sini alasannya benar. Semakin tinggi populasi harimau, maka semakin rendah tingkat ketersediaan bahan makanan di habitatnya. Semakin tinggi populasi harimau, maka semakin tinggi persaingan mereka dalam mendapatkan makanan, sehingga semakin rendah tingkat ketersediaan bahan makanan di habitatnya. Nah, jadi jawabannya di sini D, karena tadi pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Sebab setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Pernyataannya benar. Setiap jenis hewan dan tumbuhan memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda, sehingga mereka tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Kemudian kita lihat di sini kalimat yang bawah atau alasannya juga benar. Setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Masing-masing jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan kondisi, bentuk, dan fungsi tubuhnya. Nah, jadi jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat.